Jangan mendekat! Pergi! Selamatkan kakakku! Pergi! Yang bisa, cepat pergi! Hei, cepat pergi! Kenapa? Kakakku tak boleh mati. Hanya kau mati bisa mengulur waktu beruang. Aku sudah hamil anaknya. Xiumu, jangan salahkan aku. Karena tolongin. Oh ya. Oh, kamu. Shumu, akhirnya bangun. Kita BBQ seharian nih. Cepat bantu dong. Xiumu, tidur seharian saja. Kak Kun sudahlah. Cepat bantu dong. Iliku. Reinkarnasi. Perkiraan jam 1 malam sekitar Gunung Yolan. Akan berkabut tebal, kemungkinan ada beruang berkepala manusia. Hati-hati mendaki gunung. Senior. Xiumu, tak dengar ke apa yang kakak yang cakap? Lelaki dewasa macam mana boleh jadi begini? Kita kan tengah cuma tidur, tidak bantu apa-apa. Terhenti. Xiao! Huh? Abai dia? Asyik saja. Ayo bersenang-senang, nyanyikan sambut hari gemilang dalam badai pegang kebebasan. Ku bilang, berhenti! Kamu laki. Ada beruang di hutan. Ayo pergi sekarang kalau mau selamat. Pacarmu mimpi buruk. Betul juga, ini hutan di selatan. Masih ada desa-desa di sekitar sini. Mana mungkin ada beruang apa kamu, right? Ikut karena mimpi. Aku serius, tinggal 2,5 jam. Beruang hitam di sana. Mana ada beruang? Kamu ketakutan karena mimpi buruk, ya? Selama aku di sini, semua akan aman meski ada beruang. Kalau beneran ada beruang, langsung kubakar saja. Suamiku berani. Beda sama kamu yang langsung takut. Aku serius. Enggak. Itu suara beruang hitam. Xiumu, cukup. Jangan malu-maluin lagi. Oh ya. Lihat cowok lain, bandingkan dengan kamu. Hei, yang serius ada beruang. Nanti jam 1 malam, beruang akan muncul dan makan kita. Kamu harus ikut aku. Cepat. Hei. Sudah sampai kapan? Kalau takut, pergi saja sendiri. Jangan ganggu suasana orang lain. Xiumu, kamu gak apa-apa? Kok keringatan banget? Cepetan! Bangun cepat. Cambat. Lupakan aku, tak kuat lagi. Bawa barang, cepat pergi. Tidak, kita pergi bersama. Terima kasih. Korek apinya. Percayalah, aku lihat perusahaan. Setuju.
Kak Shenyu, menurutku lebih baik kamu abaikan saja dia. Menurutku, dia entah penakut atau memang malas-malasan tidak mau kerja. Stella, tidak lihat? Kita sudah kewalahan di sini. Cepat datang bantu. Ibu gua, kalau tidak enak badan, istirahat saja. Aku bantu. Kak Heian, Kakun sangat baik padamu. Oh, cuma bisa malas di sini. Bagaimanapun juga aku ini laki-laki. Tidak seperti orang lain, mimpi buruk sampai takut. Dia kan butuh istirahat. Kak Shenwei, pakai bahan pembakar, besarkan apinya. Api sekecil ini entah kapan makanan akan matang. Dalam hidup dulu, tepat saat ini, bahan pembakar palsu meledak, picu kebakaran. Shenwei terluka, kondisinya drop, akhirnya dimangsa beruang. Tidak bisa, kali ini aku pasti hentikan semua ini. Berhenti? Shumu, sebenarnya kamu mau apa? Kerja ini tidak bisa dilanjut. Jangan gunakan bahan pembakar, bisa menyebabkan ledakan hebat dan bahkan membakar tenda. Cuma bahan bakar, kau bilang meledak. Shumu, tenang saja, bahan ini dulu pernah keluar dan kami pakai, aman kok. Ini bahan palsu, pasti meledak. Sama rakyat. Aku berani, biar aku yang coba. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa tegak melihat beberapa gadis ini kelaparan di perkemahan. Iya. Sama-sama laki-laki. Kok beda banget sikapnya? Perhatikan. Kakun, kau baik-baik saja? Kakun. Kakun, kau tidak apa-apa. Muka Kakun terluka, pergi hutan ambil air segera. Aku pergi. Kau yang pergi. Kalau bukan sebab kau tak tolong, panggangan ini takkan gagal menyala seharian. Sampai Kakun kena turun tangan sendiri. Kau tak buat apa-apa, suruh ambil sebalang air pun dah kira baik untukmu. Hei, Yan, kau terlalu peduli dia. Sudah sampai saat begini, masih nak cemburu? Jangan fikir sesuatu yang tak masuk akal. Kita keluar nih untuk saling bantu-membantu. Cepat pergi. Cegah saya, siapa mau pergi silakan. Saya takkan keluar kemah. Dahlah. Percuma andalkan dia. Aku pergi saja. Sayang, hati-hati. Kak Heian, tenda ini ada lubang besar. Bagaimana ini? Kita kan datang untuk berkemah, tapi karena tenda terbakar, pasti ada yang harus tinggal di kabin sekarang. Yang tak mau kemah, sebaiknya mengalah.
Masih 10 menit lagi beruang itu akan turun ke bawah. Ketika itu hanya pondok di hutan inilah tempat paling selamat. Ada busur compound di sudut untuk berburu. Lu masuk. Bagus, paham. Suara apa itu? Yayang! Sayang, Huang Lei! Huang Lei? Huang Lei! Lihat! Tagamada! Sayang, Kakun! Huang Lei tak bisa! Aku di sini. Sayang! Kebangkalan! Liao, kemana saja kau? Aku curiga di gunung ini benar ada beruang. Kungge, cepat turun gunung. Lihat bangkai itu berlumuran darah. Pasti ada predator besar dekat sini. Ini cuma bangkai hewan kecil. Huang Lei, masa kamu ketakutan gini? Huang Lei, kok sekarang kamu jadi penakut kayak orang itu sih? Xiao He, ini terakhir kalinya aku peringatkan. Gunung ini ada beruangnya. Jika tak mau mati, turun sekarang. Di mana beruangnya? Menurutku kalian terlalu stres karena Shumu. Perangkap ini bukti ada pemburu di sini. Karena ada pemburu di sekitar sini, kemungkinan adanya beruang di gunung ini menjadi jauh lebih. Kun bilang pada Shumu, jangan terlalu penakut. Apa perangkap ini tidak berguna? Kalau benar ada beruang, apa perangkap ini tidak berguna? Senjata manusia bisa membunuh 99% binatang buas. Yang kau sama sekali tidak percaya padaku. Ucapan Cengkun kau percaya, tapi ucapanku tidak. Sudah, aku benar-benar cengat dengan jadinya kau curigai aku. Sekarang curiga ada beruang di sini. Sebaiknya kau periksa otakmu. Mungkin bermasalah. Shui Mei, kakian bersamamu bagai bunga di lumpur. Dasar. 小丑。距离食人熊出没只剩下20分钟。许墨，我想跟你睡。真孩子！ Apa? Kau mau tidur denganku? Aku sekarang setuju di sini benar ada beruang. Cepat, ada orang minta tolong di gunung. Ricky sudah siap, semua sudah siap. Tenang, kami pasti bisa menyelamatkan mereka. Dan tidak. Jangan pergi. Beruang pemakan manusia bisa meniru manusia. Aku curiga mereka sudah datang. Shumu, ketemu beruang 3 meter lebih. Sekarang bilang bisa meniru gerakan manusia? Kau ini beneran apa tidak sih? Sarpudov, kau memang. Kakak Kun mau menolong karena baik hati. Masa kau halangi? Kok bisa kau berubah begini? Aku berubah. Yang kau terus sebut kakak Kun.
Dia pacarmu atau aku? Kenapa kau selalu percaya dia dan tidak percaya aku? Kakek, jangan hiraukan dia. Sudah tak tertolong. Sayang, Kakun, pergilah. Aku yakin, bahkan jika ada beruang pemakan manusia, kalian pasti bisa mengatasinya. Las! Ya, ini. Nyamuk. Tunggu, ayo Kakun. Lihat, orang itu terus melambai di tempat. Gerakannya. Bagus sekali. Asal yang Syungmu menakut-nakuti saja, jangan kau ikut. Aku nggak bohong. Lihat orang itu jalannya tidak normal. Lottery! Kalian sedang apa? Wah, kau menakut-nakuti. Syumu, ini beruang pemakan manusia yang kau maksud. Sudah kukatakan ini orang. Benar. Kenapa masih di hutan larut malam begini? Tidak tahu ini berbahaya? Pak turun, dengar. Pergi. Akutkan siapa? Ayo, kita lanjut main. Lanjut. Yakin beruang itu bakal datang? Iya, kurang dari 10 menit sebelum beruang muncul. Tapi tenang saja, sepengetahuanku pondok ini sangat aman kok. Sudah kusemprot anti beruang. Jangan. Aku cek dulu. Akhirnya sepi. Sialan, cerita beruang kanibal yang diceritain pacarmu itu. Seru banget. Bikin gairah. Syumu itu salah. Tiba-tiba bertingkah gila. Dia terus sebut beruang pemakan manusia, padahal cuma penakut. Cepat, biar aku meluapkan emosi berbalik. Apa ini? Beruang. Terus apa? Oke, setengah mati. Kalian ngapain? Ini cuma Guden pacarmu. Diam, jangan asal bicara. Syumu tidak seperti dugaanmu. Kami bersih. Jangan overthinking. 10 menit lagi. Syumu bilang 10 menit lagi beruang pemangsa datang. Syumu, cepat kembali ya. Sudah tertangkap basah. Masa jangan curiga? Kayang sa kamu. Masih mau memulkusi. Syumu, pengecut takut beruang, takut hutan belantara. Beraninya kamu di mana? Sudah cukup belum? Syumu. Dengar ini. Aku dan Heyan sudah lama bersama. Dia sedang mengandung anak kami. Syumu, jangan salahkan aku. Sudah kukatakan sejak awal aku suka pria pemberani, hanya mereka yang memberiku rasa aman. Dan perlindungan yang ku mau. Kau selalu ragu-ragu dan mundur terus. Aku benar-benar kecewa padamu. Pemberani? Seperti Chen Kun si gabah ini. Bertindak gegabah dia akan mencelakakan kalian. Penakut ya penakut. Masih saja cari alasan.
Katanya di gunung ini ada beruang pemakan manusia. Mana dia? Panggil dia dan biarkan dia makan. Kuperlihatkan bagaimana laki-laki sejati. Shumu, kita putus saja. Hanya Kakun yang memberiku rasa aman. Lebih baik kembalilah bersembunyi di gubukmu itu. Siap. Có thật là sao? Tiga detik. Jika. Ni sudah. Mungkin tempatku berdiam. Charles. Lihat, tuh, kelihatan orang enggak? Xiao, hei, jangan nakuti aku. Kamu salah lihat ya. Tengah malam di hutan ini. Walaupun ada pemburu, sudah turun gunung. Ya, dia bahkan tidak menyalakan senter. Beruang pemakan ulang. Kamu terus-terusan teriak. Monster sudah pukul terbalik secara. Menurutmu, kita seharusnya sudah dimakan olehnya. Itu hanya pendaki yang tak sesat. Bukan. Sebat lari! Sebelum memastikan manusia memiliki senjata panas atau tidak, agar manusia menjadi lengah. Lalu mengajak masuk hutan untuk dibunuh. Enggak. Kalau Shumu benar-benar secerdas beruang buta itu, lebih baik kita kirim dia kuliah, mau? Sudah, tenang saja. Aku periksa. Kakun, bahaya kalau sendirian. Ajak Shumu pergi bersamamu. Gila. Itu beruang pemakan manusia. Bahaya. Silakan bagi yang berani. Beruang pemakan orang ada. Sekarang. Apakah aku dimakan? Kaget gila. Wang Lei, kau pria berani, memalukan. Jangan sampai takut pada pengecut Sumu. Takut? Bukan. Maksudku, siapa taruh orang-orangan sawah di sini, seram. 그리모. Tolong, itu tulang. Bukan. Ayah, ini kan tulang sapi sisa makanan yang dibuang sembarangan. Huang Lei, sampai takut gitu aja, mending sembunyi saja di gubuk kecil bersama Shumu. Apa masalahku? Ada. Itu mengapa? Itu semprotan anti beruang. Pasti itu penyebabnya. Beruang itu. Cuma itu. Menurutmu kita bisa temukan harta karun? Dosen arkeologi kita dulu kan sudah bilang semua. Kemungkinan besar ada di sini. Tapi, jangan-jangan kita dikira penjara makam lalu ditangkap.
Aduh, tenang aja kamu. Kita ini mahasiswa arkeologi berprestasi. Tanpa sengaja menemukan makam kuno ya sudah sewajarnya. Lagian, aku udah cari tahu. Kalau kita temukan makam, bisa jadi, bisa jadi terkenal. Bahkan mungkin langsung diterima secara khusus di tim arkeologi. Tunggu apa lagi? Ayo berangkat. Hati-hati, mungkin ada jebakan. Sudah, jangan bicara. Gimana? Buko. Bos? Bos? Tidak bisa. Jauhi makam kuno, jauhi makam kuno. Wah, siapa tadi? Ternyata kura-kura kita sendiri. Sudah teran, baru berani keluar. Aku ingat kemarin katanya ada beruang di hutan ini. Mana beruangnya? Menurutku dia cuma cari alasan karena takut saja. Semua, kita sekarang di tengah hutan sepi. Shumu bilang begitu juga demi keselamatan kita. Dengar. Jangan ke makam kuno. Shumu, sudah cukup. Terus-terusan cari alasan. Apa dia mau bilang? Di makam kuno ada perangkap ya Shumu. Kita kan arkeolog. Pakai otakmu. Kenapa? Oh, lalu aku sadar, kamu takut masuk makam kuno. Tapi takut kami sukses, makanya menghalangi. Kamu menjijikkan. Shumu, kata-kataku masih sama. Kalau takut, pulang ke ibu. Orang sepertimu belajar arkeologi. Sudahkah, Yan? Jangan marah sama Shumu. Dia memang kutu buku dari dulu. Sudahlah, gak usah terlalu serius sama si kutu buku. Tiga, dua, satu, udah. Beneran ada makam di sini. Aku merasa ngeri. Takut apa sih? Aku di sini, meskipun ada zombie, akan kuhajar sampai babak belur. Tapi aku ngerasa ada sesuatu di belakang kita. Salah Shumu, seharian cuma bisa menakut-nakuti kita. Sampai saja kamu terlalu tegan. Shumu, haruskah kita pergi dan tinggalkan mereka? Shumu, jangan salahkan aku. Mereka sengaja cari maut. Apa bisa urus mereka 30 kah? Tapi, kita datang bersama. Jika benar-benar terjadi masalah, polisi pasti akan mencurigai kita. Lagi pula, seburuk apapun mereka, mereka tetap teman kita. Kamu benar. Apalagi melihat kelakuan mereka, pasti akan mencuri di makam kuno. Nanti jika benar-benar dijihasat, kita sukar menjelaskan. Terpenting, makam itu tak boleh rusak. Yo, temui mereka. Ada harta! Sigo! Nok, jangan begitu. Xiao, hei, hati-hati, menakutkan. Barusan aku merasa tersandung sesuatu. Itu juga ada apa? Makam kuno ini sudah lama tidak dirawat. Wajar kalau ada hal tak biasa. Hati-hati semuanya. Kak Jengkun, aku tidak kabur. Saya nampak sebuah harta karun.
Lihat, mirip tidak porselin ini, keramik biru putih Yuan. Wah, benar-benar keramik biru putih. Dynasty Yuan, dan yang paling utuh lagi. Wah, kita bakal jadi kaya raya kalau berhasil membawanya pulang. Pasti kita bakal terkenal. Lima. Kena. Susah amat dipindahin. Kamu, di rumah buruh hal itu. Duduk. Seratus. Kok jengkun? Wakang. Terlalu sulit dibawa. Sudahlah, Kak Kun. Temuan makam ini sudah mengemparkan nasional. Biar tim riset yang urus nanti. Ya, sudah. Kejadian apa ini? Ya, tunggu. Sayo. Makam itu. Jangan-jangan sarang beruang. Tunggu. Tuh, tanahnya bergetar ya. Oh ya, Saya. Suami, Xiaohe. Kun, kita terjebak di dalam. Gimana nih? Xiaohe, pergi lihat-lihat di luar, cari orang untuk bantu kita. Xiaohi, kami andalkan kamu. Benar. Ya. Aku pergi panggil bantuan. Suami, Kun, tunggu aku ya. Hati-hati, cepat-cepat. Jangan nangis. Satu, dua. Mas Xiaohe, kau bisa kamu takut sama omong kosong Shumu? Tidak mungkin ada beruang ganas di sini. Ada apa? Aduh, ya ampun. Yo, Shumu, masih berani juga datang? Kukira kamu takut dan tidak akan datang. Shumu, bagaimanapun caranya, cepat pikirkan cara menyelamatkan kami. Shumu, kamu tidak mendengarku? Cepat, pikirkan cara untuk menyelamatkan kami. Shumu, bagaimana ini? Kan sudah kubilang, jangan sembarangan masuk makam kuno dan pegang barangnya. Sudah cukup. Di saat seperti ini masih saja menyalahkan kami. Kami juga tidak tahu ada jebakan di sini. Ya. Jangan marah, aku salah. Aku tahu itu makam kuno di sini. Aku sangat bersemangat bantu kami cari solusi. Ya, Shumu, tolong pikirkan cara untuk selamatkan kami. Tolonglah, kami tidak tahan di tempat ini. Shumu, mereka terjebak di dalam, apakah dalam bahaya? Sumu, kamu diam saja. Dia tidak bisa menyelamatkan kita. Lebih baik kita tunggu Mas Xiaohe datang dengan bantuan. Aku ambil alat. Aku tunggu di sini, biar saling jaga. Kamu, Shumu. Sulu, cepat. Kenapa tadi kau larang aku tinggal? Sarang beruang ganas. Sarang beruang ganas. Aku khawatir kau sendirian di sana. Sudah, Sora. Ayo bergegas. Ayo.
Kenapa Xiaohe lama sekali? Apakah dia mengalami sesuatu? Xiumu yang penakut saja bisa kembali dengan selamat, apalagi Xiaohe yang sudah sering ikut petualangan. Pasti baik-baik saja. Iya juga. Jauh kok turun cari bantuan. Perjalanan puluhan li, mana mungkin cepat kembali. Lagi. Wang Lai, kamu itu laki-laki sampai begitu sekali? Lagi pula Xiaohe sudah dewasa kok. Jalannya juga tidak terlalu terjal. Tidak akan ada masalah. Aku cuma takut ada beruang pemakan manusia di sini. Kukira apa? Taunya cuma soal beruang pemakan manusia? Dengar ya, sungguh kebanyakan baca novel sampai otaknya kacau. Kalau digambarkan sebesar itu pasti syukuran beruang kutub. Mana mungkin ada beruang sebesar itu di sini? Kalau ada beruang di sini, aku ganti marga. Dengar suara aneh tadi? Suara aneh di situ. Pak, lihat apa itu? Xiumu, jangan nakuti orang di sini. Sudahlah, sudah. Oh, ya. Keluar dulu, jaga sekitar. Sepertinya ada sesuatu di luar. Duluan. Mungkin ada anak beruang di gua ini. Jika beruang pemangsa tak kepakaman, ia akan cepat kembali. Lebih cepat. Ada sesuatu mendekat. Salahku, bukan kamu. Xiumu, cepat dong. Cepat, cepat. Sudah larut, ayo cepat pergi. Jalan. Tahukah apa yang kami temukan di dalam? Ini mungkin makam Liu Bowen. Banyak harta di dalam. Tapi, ku bilang jarang kamu berani. Saat kita hadiri konferensi pers arkeologi nanti, bisa ku bawa kamu sebagai figuran. Benar, Xiuwil, kamu beruntung dapat keuntungan besar. Sudahlah, karena kamu sudah membawa peralatan, kamu boleh ikut kami pergi setelah penggalian arkeologi selesai. Kau. Apakah... Ayo, ikut aku sekarang. Xiumu, kamu gila atau apa? Kekayaan sebesar gunung emas dan perak malah ditolak, masih aja kami ikut, sungguh konyol. Kukira kau sudah sedikit lebih kuat dari dulu. Ternyata masih penakut. Baiklah, kalian tak mau pergi. Dengar ini makam ini dijaga oleh beruang pemakan manusia. Kalian mau mati? Aku tidak ikut mati. Beruang penjaga? Aku lebih layak jadi penjaga. Kang Kun, ayo pulang. Aku khawatir Xiaohe.
Sudahlah saja, Xiao Yan. Ya sudah, kita bisa pulang dulu. Lagi pula sekarang sudah sangat larut. Sebentar kita tidak akan tahan lama lagi. Oke, bawa tas. Kita harus segera pulang. Di sini pasti ada beruang. Shumu, tiap hari muter lalukan resef gini, gabut banget sih. Iya deh, terus-terusan bilang peluang sana, peluang sini. Capek deh. Cepat pulang, yuk. Tas! Mana ada beruang putah? Kita tadi pulang juga selama... Kalau gak ada Shumu, harusnya kita telusuri makam ini lebih dalam. Sekarang udah sia-sia datang kemari. Enggak sia-sialah. Kun, lihat. Oh, wah. Aku lihat kamu terus-menerus menatap kucing ini di makam, jadi ku ambil keluar saja. Wah, kan. Kamu perhatikan itu terlalu baik deh. Jangan sentuh kucing ini. Ini makanan beruang buta untuk anaknya. Shumu, maksudmu dulu kau takut mati? Tolak ajakan Kun ke masuk makam kuno. Sekarang setelah kami temukan harta bernilai tinggi, kau malah iri. Dengar baik-baik, kucing dan barang milik kawin ini harus segera diserahkan ke negara. Kuota beasiswa S2 bakal jadi milik kami. Mau beasiswa S2? Guci ritual aja nggak kenal. Aku maksud misai. Aku akan jujur saja ke kalian. Ini wadah ritual zaman kuno. Isinya tulang kuno. Beruang jadi pemakan manusia karena makan tulang-tulang ini. Sekarang, beruang pemakan manusia menyimpan mangsanya di kuci ini, bisa dibilang ini adalah lumbung makanannya. Segera kembalikan benda ini. Kalau tidak akan celaka besar. Jadi menurutmu ini tulang manusia purba atau makanan anak beruang? Maksudmu sikor beruang bisa secara sadar menyimpan makanan dan menaruhnya di dalam guci? Kamu beneran gila deh. Untung pamanku direktur rumah sakit jiwa. Bisa kasih diskon. Yang kukatakan semuanya benar. Segera cari cara membuang ini. Kalau nggak bohong, suruh dia keluar sekarang juga. Keluarkan dia, suruh dia gigit aku. Dengar ya, aku Chen Kun yang bahkan gak takut makam kuno. Masa takut sama beruang? Dr. Selamatkan, nasihat baik buat orang nekad. Padut. Shumu, kita berangkat malam ini. Bawahan pulang malam ini, kita harus berwaspada. Lihat, Mirkwang Strikunggak. Ini Ini milik Xiao. Tunggu. Apa ini untuk persembahan seperti kata Shumu? Ini keluarga beruang? Tidak mungkin. Zona ini dilarang beruang. Mana ada beruang? Benda cutak apa? Tenang aja, aku yakin Xiao He bakal baik-baik aja. Sudah pergi ke kota bawah gunung, kumpulin bantuan. Aku jelas ingat, gelang Xiao He warnanya putih. Ini merah, benar sekali. Salah Shumu juga. Bikin aku jadi curiga-curiga sendiri. Jangan mendekat. Jangan kemari, Kakun. Tolong aku, Kakun.
Sumu, Tuli apa tidak dengar? Cepat buka pintunya. Shumu, kita harus buka pintu. Aku salah. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Buka pintu. Aku kan pacarmu. Kau tidak bisa biarkan aku mati. Tidak masalah lagi. Aku akan panggil kakak. Buka pintu. Aku salah. Semua. Aku berjanji mulai sekarang hanya kau satu-satunya pacarku. Aku pasti setia padamu. Cepat buka pintunya. Tolong dibuka. Ketuanya di sini polisiku. Jika beruang menyagan, kita pun tidak aman. Kak Shumu, buka pintu cepat. Paling. Beruang sudah datang. Beruang hitam datang. Ayo cepat keluar. Buka pintunya. Kita sudah diselamatkan oleh... Jika beruang mendekat, bisa membahayakan pondok kayu juga. Dua orang ini mungkin akan jadi rumit jika diterangkan. Biarlah. Cepat tolong aku. Shumu, Tolong aku. Shumu. Shumu, buka pintu. Saudas lampa. Ini apa ya? Berjibar, membara. Cepat. Beruang Shumu sudah pergi. Halo. Periksa saja. Mau apa? Beruang ini sangat pintar, mungkin sedang memancing kita keluar. Aduh. Shumu cuma hewan. Tak mungkin sepintar itu. Memang pun, lagi pula, panah kompang itu sangat kuat. Beruangnya pasti sudah mati. Tidak percaya? Coba lihat sendiri. Gawur, mana ada ancaman kayak gitu di luar? Sudahlah. Hai semua. Shumu, Yuang itu sekarang sudah pergi kan? Kakak, beruang itu nyata. Lihat, teman kami tewas di sini. Bawa kami berdua turun dari gunung. Aku janji setelah turun nanti, ku beri 20.000 yuan sebagai imbalan. Kalian pergi. Dari pembicaraan kalian, jangan-jangan mau tinggalkan kami? Cengkun, Hian, kejam sekali. Kemarin Shumu selamatkan kalian. Sekarang malah mau khianat dan kabur. Jangan asal bicara. Kami tidak khianat. Kalian kan belum bangun tadi. Ya. Kami sudah sepakat dengan Kak Pengguru akan mengajak kalian turun bersama. Benar kan? 2 kartu. 4 kartu. Belakangan, 2 pemburu di hutan belakang diduga diserang binatang buas. Ini ciri-ciri mereka. Loh, tambah 2 orang. Tianya 2 juta untuk 2 orang saja. Sudah, ergo. Baik, ikuti kesepakatan tadi. 2 juta. Aku antar kalian berempat. Tawon.
Ingat, sejak awal kita datang ke sini untuk berburu. Kita akan ke hutan belakang mencari buruan. Turun lewat kaki gunung belakang, jalannya agak memutar. Tak apa, asal bisa turun. Mau jauh juga tak masalah. Aku tak tahan lagi di sini. Asal bisa turun, aku rela apa saja. Kaki gunung belakang dalam mimpi. Radio bilang 2 pemburu tewas di kaki gunung belakang. Baiklah, jika kalian tidak perlu berkemas, ayo ikut kami turun sekarang. Turun sebelum gelap. Pulang saja. Jangan ke gunung belakang. Bukan kau, Shumo. Kamu ni ada masalah otak ke? Enggak pergi, mau jadi santapan beruang. Kamu tahu kan betapa ganasnya beruang itu? Kubu kreat macam tu nak suruh kami semua mati dalam toke? Percaya atau tidak? Beruang ada di belakang gunung. Kalian pergi sekarang, pasti mati. Haha. Adik kelas, aku tahu kalian kesulitan di gunung, tapi apa yang nak aku cakap? Pertama, bertahun-tahun di sini, tak pernah ada beruang pemakan manusia. 2, kami punya senjata. Beruang datang pun, 1 das tembak jet, meres. Tapi aku cakap. Ini namanya profesional. Bersenjata. Kita ikut mereka lagi selamat kot. Shumu, jangan ingat semalam halau beruang terus jadi hero. Sudahlah Shumo, kalau takut, duduk sini diam-diam. Nanti lepas turun gunung, kalau kami ingat dan hati baik, bawa orang naik balik tolong aweklah. Ayo pergi. Shumu, yakin tak nak ikut mereka? Pemburu ada senapan, mesti boleh lawan beruang kot. Senapan tua model itu sudah ketinggalan zaman. Busur compoundku lebih efektif. Dia cuma bisa buru hewan kecil. Belum tentu tewas. Aku ada mimpi waktu tidur tuh. Kita semua masuk jauh ke dalam gua, tapi beruang tak ikut masuk dalam-dalam. Mungkin di dalam makam ada yang ditakuti beruang. Gua itu mungkin kunci untuk lolos dari beruang. Maksudmu makam kuno itu? Mungkin ada mekanisme di gua yang menakuti beruang. Aku dengar suara angin di makam, tapi di dalamnya pasti ada jalan keluar lain. Kau tidak bohong? Ikuti mereka, kejar makam sebelum gelap. Ambil barang dulu. N.U.N. Royals. Afku bilang, katanya tak mau ikut, keras kepala begitu, tapi tetap juga mengekor. Kalau mereka nggak ikut, mati deh. Cuma gengsi doang, menderita sendiri. Yan, Cengkun, Tanyan Tudungyu. Shumu baru ingat, kayaknya ada jalan keluar di dalam makam kuno itu. Hai senyawa, kamu gila ya? Itu kan sarang beruang pemakan manusia, sampai pengen mati lebih cepat itu. Oh, aku paham. Kamu sayang harta karun makam kuno itu ya? Tuperi tahu, bisa ambil harta di dalamnya, tapi nyawa tak akan sempat menikmatinya. Juan, pendapat Shumu memang masuk akal. Kawasan belakang gunung yang sepi ini sama sekali asing bagi kita. Kalau mau cilon gunung, menginap di makam kuno dulu, baru turun besok. Gunung belakang. Kita pernah lewat di sini walau jarang. Tenang saja. Shenyue jangan ikut Shumu si gila. Kalau kamu bilang tidur di pondok di atas gunung, aku bahkan tidak akan komentar. Ya, sudahlah. Kalau tidak mau ikut, terserah. Ayo kita pergi. Lupakan. Kalau sudah yakin, tak akan diakui meski dibujuk. Kak Kun, jangan-jangan mereka betulan terjebak di makam? Mau mati sih, ngapain dipedulikan? Tapi bagus juga. Kalau begitu, kau hanya milikku seorang.
Rewen, kini hitam. Kenapa, Paman? Udah aman. Oh, tadi kulihat bayangan jauh. Hei, Paman. Kamu hanya terpengaruh oleh omongan anak itu. Di gunung ini mana ada sesuatu? Kita akan sampai di kaki gunung dalam 10 menit. Ayo semangat. Hati-hati. Ini semua jebakan. Sekian tumpiwe. Sekatus. Aku tahu beruang itu takut masuk ke dalam makam karena air ini. Menurut catatan kuno, konon makam Liu Bowen pakai peluntur tulang sebagai jebakan. All ini asam hidrofluorik beracun. Meski beruang itu kuat, sedikit saja terkena, sekali kena langsung mati. Ayo. Hindari serangan ini. Kakak, istirahat sebentar. Ya. Sudah dekat jalan raya. Sudah jalan 3 jam. Lelah sekali. Oke. Kita ambil mobil dulu. Tunggu kami di sini sebentar ya. Duduk, ayo. Dua-dua. Akhirnya bisa melarikan diri dari tempat sialan ini. Jaga. Shumu dan si bodoh itu kalau ikut kita, sudah bisa lolos. Lau Xiao, jejak cakar di sini milik beruang ya. Jangan-jangan omongan anak-anak muda tadi benar. 怎么可能？咱们在这山里打猎多少次了？哪一次见到熊了？再说了，要是真有熊，咱这手里不是还有枪吗？也是。哎，老肖，你感觉是不是下雨了？下雨？啊，没有啊。没有。那这怎么有水呀？我压一个那儿凑。Jangan-jangan mereka kena masalah? Ingatlah, mereka punya senjata, jadi pasti aman. Kangkun, mending kita pergi juga. Aku merasa nggak aman di sini. Ya, langsung pergi. Langsung kabur pakai mobil. Aku matikannya. Satu, dua, tiga. Beruang makan mereka. Beruang makan mereka. Ketawa apa? Ya ampun, sialan. Berapa panjang rambutmu? Bisa ukur cinta? Jian. Cepat. Jalankan mobilnya. Kunci mobil.
Cepat! Cepat. Sial! Mobil ini nggak nyala! Kakun, ada yang letuk kaca. Cepat jalan. Awas. Akhirnya kita keluar. Kalau tidak salah, ke timur kita akan benar-benar keluar. Chumu, lihat sana cepat. Yan, Zheng Kun. Haruskah kita menyelamatkan mereka? Menyelamatkan mereka sekarang terlalu berbahaya. Biarkan mereka mengalihkan beruang, kita bisa lari. Tidak bisa, kita sendiri dalam bahaya. Kita pergi dulu. Setelah aman, kita kembali untuk mereka ya. Kakun, kita harus segera keluar atau mati kelaparan di mobil. Bukan. Udah di jalan, masih nggak ada sinyal. Ini gimana? 1, 2, 3, 4. Kamu, lepas bajunya cepat. Sekarang saja masih mikir soal itu? Bukan. Aku mau buat obor, lepas baju. Enggak, nanti beku. Ada handuk. Peringatan mundur, peringatan mundur. Aduh. Siang. Ayo, cepat. Cepat, ayo. Lari ke gunung. Ada jalan rahasia ke makam kuno. Meskipun berhasil melukai mata beruang sehingga sementara tidak bisa mengejar, namun kedua pemburu itu pasti tewas. Mimpi ramalanku tak tunjuk. Awan turun. Di base camp dulu. Hari peta baru turun. Sudah kurama. Ayo balik ke base camp. Di peta istirahat, besok turun. Jangan-jangan Sumu benar-benar bisa meramal masa depan. Meramu masa depan apa sih? Cuma kucing buta yang ketemu tikus mati. Kalau bisa meramal, kalau nggak bisa mimpi jalan turun gunung, kenapa harus balik ambil peta? Dia cuma takut turun. Aduh, Sumo, bisakah kamu diam sedikit? Jangan sampai suaramu menarik beruang buta ke sini. Yan, dia cari barang cepat untuk keselamatan kita. Banyak lupa kalian. Kita baru diselamatkan dari takaman beruang. Iya.
Sudah diselamatkan. Sudah, kita di sini cuma nunggu mati. Astaga. Sungu, si tukang ramal ulung. Ramalkan, Lash. Karena turun gunung ini. Turun pakai ini. Katamu. Benar, dengan alat ini besok kita bisa keluar dari tempat setan ini. Keadaan darurat. Dua pemburu tadi dimakan beruang. Hari ini kita tidak turun, cuma andal barang jelekmu ini untuk besok. Nanti kita tersesat. Kalau tidak tersesat pasti sudah sampai bawah. Dari makam kuno seharusnya tidak ketemu beruang. Ini karena menyelamatkan kalian. Jadi sekarang kami harus berterima kasih kepadamu. Tak perlu, besok jangan bikin masalah. Kami tidak pernah bilang akan ikut petualangan kalian. Kalian saja yang pergi, jangan libatkan kami. Kalau yakin bisa turun, lebih baik kamu turun dulu lalu panggil tim penyelamat untuk menyelamatkan kami. Betul sekali, Shumu. Kalau bisa, langsung cari tim penyelamat. Besok kami turun sendiri. Oh, apa tuh? Loko apa? Mari sini kau! Jangan ganggu. Aku mimpi pondok ini mati lampu nanti. Pemburu selamat. Nanti mereka bawa kita turun gunung dengan beruang yang mati. Mimpi bagus, tapi kenapa kau ketakutan? Bukan mimpi bagus. Aku lihat dua beruang, jantan dan betina. Bukan beruang jantan ganas yang diburu. Lagi pula. Oh, yang si malam akan hujan. Senjata pemburu bisa maset saat hujan. Kita semua bisa tewas. Gila kali kau. Berisik tengah malam, ngomong beruang jantan betina. Padahal cuma satu. Kau ketakutan sampai cuma duduk. Mimpi buruk apa nih? Lampu pun padam, konon beruang tua tarik Swiss kita pula. Ya ampun! Mati lampu benar! Pan? Listrik mati beneran. Jangan bilang Kak Kun coba lagi. Aku paham. Bukan mimpi. Tapi masa depan yang nyata. Hagen. Kabel di luar. Digigit putus beruang. Kak Kun, jangan-jangan semua benar. Kita benar-benar terjebak di sini. Jangan dengarkan dia. Inggiri amat, masa sekarang masih percaya tahayul. Masih lebih kupercaya kalau kau bisa meramal daripada mimpi ramalanmu itu menurutku. Cuma kebetulan. Tengah malam, siapa yang nutuk? Beruang! Pintu? Bukan soal beruang. Kami sendiri yang sudah membunuhnya. Yung pembunuh waktu itu. Cepat, buka pintunya. Wah, kalian masih hidup. Jalan betul. Binatang ini susah dibunuh, dikejar seharian. Lihat ke belakang. Kalian hilang, jadi kami balik dan ketemu kalian di sini. Dua kakak ini jago banget, bisa bunuh beruang buta. Beruang pembunuh apa? Enggak segitu seremnya. Cuma beruang biasa. Beberapa tembakan langsung beres. Dua kakak pemburu. Kalian memang hebat ya. Berarti nanti malam. Turun atau buat apa datang?
Kami datang untuk menjemput kalian turun gunung. Masih bisa sempat sarapan. Tunggu, kemas dulu. Tidak boleh. Berbahaya. Ah, tidak, jangan. Jangan turun. Tidak bisa turun. Jangan turun. Wahai Shumu, kau gila kah? Takkan turun gunung, takkan pergi. Rumah ini tak ada elektrik. Kalau kita tak pergi, bukankah sama saja menunggu mati? Lagi pula, kau bilang lihat beruang. Beruang itu sudah dibunuh pemburu. Malam ini aku ingat sangat jelas. Ada orang kata abang pemburu akan dimakan oleh beruang. Aku benar-benar bermimpi dua abang senior dimakan oleh beruang buta. Tapi itu mungkin berlaku semalam. Tapi malam ini aku bermimpi hal yang sama. Hahaha, malam ini? Adik, beruang pemakan manusia itu sudah kami bunuh. Ini baru yang pertama, mungkin masih ada satu lagi. Beruang itu mungkin berada di sekeliling kita, bersedia membalas dendam. Aku bermimpi kita semua dibunuh oleh dia. Adik, soal beruang ini itu, kamu belum paham seluruh ceritanya. Di gunung kami ini, seekor beruang pun sudah jarang. 2 ekor mustahil. Betul, masa kita datang dulu bukankah sudah disemat? Makanan di sini langsung tak cukup untuk 2 beruang. Pergi, cepat pergi kita. Bukan, Yan, kau pergi atau enggak? Kak Kun, ayo percaya Shumu kali ini. Yan, kamu nggak salah ya? Ya, jebakannya mungkin pas. Tapi nggak serta-merta bikin dia benar. Kalaupun benar ada 2 beruang was. Pemburu kan punya senjata. Iya, punya senjata. Betul, kita baru bunuh beruang itu. Cuma 2-3 tembakan, langsung selesai. Santai aja, adik. Beruang sekarang makin pintar aja. Udah minggat duluan begitu cium bau mesiu. Tapi, Mas, malam-malam kini, turun gunung bahaya. Tunggu siang saja baru pergi. Dengar ya, adik. Bukan kami tak mau menunggu. Kami sudah terlambat turun gunung usai berburu beruang dan buru-buru pulang. Dengarkan. Kalau mau turun, ikut kami sekarang. Tak mau, besok turun sendiri. Pergi. Jangan pergi, Kat. Yam, jangan-jangan kau kembali mesra dengan Shumu ini? Masih percaya omongannya si tak berguna? Emang kau kira dia beneran bisa beramal? Oke deh, anggap saja iya. Kok no diramu dari tadi jalur turun yang paling aman? Kok malah ikut terjebak sama kita, aku? Pura-pura tidak tahu penyebabnya. Kami bisa saja menghindari beruang, tapi karena melihat kalian berdua dalam bahaya di jalan raya, kalau tidak, kami pasti sudah turun gunung. Sudah. Pergi atau tetap di sini seperti orang bodoh. Yan, jangan menyesal. Kyun, percayalah pada beruang. Ingat mati lampu di kamar Panyuyan. Dan prediksi pemburu. Semua terbukti. Wapulo, mati lampu benar. Cepat putuskan. Sebentar lagi subuh. Cengkun, peringatan terakhir, nasihat sia-sia untuk orang dekat. Meski kau selingkuh dengan pacarku. Demi pertemanan, ku peringatkan, jika nekat turun. Oh, jangan salahkan aku. Kak Kun, kalau apa yang dikatakan Shumu benar, meskipun harus turun, tak perlu tergesa-gesa. Dengar, kalau turun sekarang, mati. Jangan salahkan aku. Alan. Sudahlah, tunggu saja besok diselamatkan orang. Orang kode memang manja. Ayo, kakak berdua. Ku bilang jangan turun, beruang itu lebih dari 3 meter. Tidak akan mampu kalian hadapi berdua. Sudahlah, kalian pada orang kota. Tak tahu dunia. Mana ada beruang 3 meter? Ya, Kak berdua. Prediksinya selalu menjadi kenyataan. Coba percaya padanya sekali ini saja. Kami tak menyangka ada beruang di sini. Tapi si beruang sebelumnya pernah muncul. Dan meski ada 2, kita sudah lama berburu. Membunuh 1 beruang sangat mudah. Ayo.
Kalau tahu, kemarin kita harusnya ikut kedua pemburu itu. Daripada kedinginan di sini. Shumu bilang ada beruang kedua hanya untuk menakut-nakuti orang saja. Beliksa. Ada yang aneh sama. Tidak apa-apa. Mungkin barang milik pemburu. Tapi kalau pemburu yang punya, masa senjatanya ditinggal? Gelap, jadi tidak kelihatan. Uwas! Hai, ini pemburu yang tadi? Kok bisa jadi seperti ini? Benar ada beruang kedua. Shumu, ketamu benar semua. Kak Jengkum, mending kita pulang saja. Beruang ini masih dekat. Habis makan pemburu. Balik tidur di gunung, turun siang ini. Hampir pasti tidak ketemu. Puluhan pergi. Turun sekarang. Serius kamu? Sungguh, kemarin kami ikut saranmu bertahan. Beneran aman. Aku cuma mimpi pemburu dimakan. Jalan turun dari belakang makam Haman. Betul, jalannya langsung ke jalan raya. Hanya 1 kilometer ke desa terdekat, jauh lebih aman daripada lewat jalur belakang gunung. Jalan itu lurus ke jalan raya, desa terdekat. Hanya sejauh 12 kilometer, jauh lebih aman daripada kalian memutar ke belakang. Baiklah. Toh sekarang tak ada pilihan lain. Aku ikut saja. Katakan. Terima kasih. Ini. Cepat, ayo. Syukurlah, Kak Chen Kun. Kita akhirnya keluar. Ikuti jalan ini, tinggal 1 kilometer lagi, kita akan selamat. Tinggal 1 kilometer lagi sampai di desa. Artinya kita pada dasarnya sudah aman. Ayo! Bahaya, ini. Kotoran beruang. Maksudmu jangan-jangan pemburu sudah dimakan beruang? Keluar dulu, nanti bicara. Akhirnya aku keluar juga. Shumu. Aku tahu kau pasti bisa. Kalian, Bu, kami wisatawan yang tersesat di gunung. Bolehkah kami menginap di rumah Ibu? Buka. Wah. Mas, kami terpencil. Maaf, makanannya seadanya. Pipi, pernah dengar beruang di bukit belakang? Dulu sekali, desa kami pernah ada beruang. Tanya. Ada raja beruang. Banyak orang yang dimangsa, tapi sejak anak saya masuk sekolah dasar, beruangnya habis dimusnahkan. Beruang saja tak ada. Ke gunung belakang saja tidak bisa menangkap kelinci. Haha. Raja beruang. Apa? Shumu, kamu tidak kuat minum. Sedikit saja sudah pusing. Bu, gawat. Beruang raja masuk desa. Siapa? Oh, apa yang kamu katakan benar? Mana ada raja beruang? Tadi cuma nakutin. Anak muda gini langsung pingsan. Bu, tampaknya dia benar. Temanku ini sepertinya bisa memprediksi masa depan. Jangan khawatir. Sekalipun ada beruang, tidak berani masuk desa, anakku saja pemburu. Banyak pemburu di gunung ini. Tenang saja, jangan takut. Bu,
Percaya saya, ini benar-benar raja beruang. Saya sarankan segera beritahu warga desa agar mereka bisa bersiap-siap. Wah, kamu makan jamur beracunnya sampai berhalusinasi? Ah, mana ada beruang. Kalaupun aja, takkan berani turun gunung, apatah lagi masuk kampung. Bu, lebih baik beritahu warga saja. Tidak ada salahnya, siapa tahu benar-benar terjadi. Ya. Kalian anak muda memang begitu, Yes, Mother. Oh. Pak, Anda tulis lihat beruang di bukit. Katanya melihat beruang, seram sekali. Siapa? Ya. Erguzi telah hilang. Gara-gara itu. Bibi, bisa deskripsikan penampilan Ergozi? Ya itu. Petanya gemuk. Pakai jaket hitam. Pagi. Dia bersama anak saya. Anak saya tidak berpengalaman. Waduh. Anda mau apa? Bahwa anak Anda baik-baik. Bagi tani saya masih lihat dia. Nomor tidak cakap hubungi. Kepala pinanting. Beruang itu, kita. Mungkin beruang ini licik. Pendendam bisa saja sedang mengintai kita. Sumo, ada beruang. Itu cuma ranting. Lagi pula, sekalipun beruang itu sampai ke desa kita, belum tentu bisa masuk ke halaman rumah kita. Pintunya sudah dikunci. Aku sudah melapor kepada kepala desa. Kita seharusnya aman sekarang. Lihat itu! Tembak! Ki, yang kenapa lagi? Kok panik banget sih? Beruang masuk. Kau memang terlalu gugup. Tante kan bilang, beruang nggak bisa buka pintu, kecuali jadi makhluk gaib. Pan, kamu yakin pintu luar sudah dikunci? Tenang saja, tadi sore. Sudah kutup dan kunci, malahan kusangka lagi dengan kerusi. Kata Tante Shumo, pintu besar sudah dikunci dan disangga kursi. Jangan khawatir. Malam ini jangan tidur nyenyak. Berjaga bergiliran jika ada pergerakan. Langsung bangunkan semua. Kau saja yang jagain. Aku nggak ada waktu buat main-main di sini. Biar aku saja. Aku sudah tua. Aku yang jaga. Kalian tidurlah. Siapa yang mengetuk? Mungkin. Ada yang bangun, salah masuk pintu. Jangan buka-bukaan manusia. Peluang. Shumo, beruang bisa mengetuk pintu? Emang, Shumo, kamu terlalu khawatir. Salah, suara ketukannya kacau. Pasti beruang pemakan manusia berarti dia dekat. Anakku, dia sudah kembali. Jangan juga. Shumo, kau dengar? Ini manusia masih harang buka pintu. Apa Iya, Shumo. Cepat minggir. Itu anakku. Kau kenapa jadi begini?
Jalan kau. Kalian tuh, kok ada di sini? Malam itu, bagaimana kalian keluar? Bertemu beruang? Kau bukan pemburu yang kami temui tadi siang? Kau juga masih hidup? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku dan Ergo, baru jalan seperti tiba-tiba ada bayangan hitam. Aku tumbang 2 kali. Langsung menerkam Ergo. Menggerogoti isi perut Ergo. Ini mulut jaya. Gemericik dan jeritan kakak kedua terdengar jelas. Andai tak pura-pura mati, aku takkan selamat. Benar ada beruang. Benar ada beruang. Ergo. Aku akan ajak semua buru beruang balas dendam untuk Ergo. Tunggu dulu di sini. Jangan keluar sama sekali. Anakku. Ibu temanimu. Jalan. Shumu. Aku takut. Waktu dengan Shumu, aku tahu kau suka dia. Sekarang tak sembunyi lagi. Banyak orang dengan senjata di sini. Takut apa? Kau cuma cari simpati pura-pura suci. Sumu, kamu sudah dewasa, masih berdiri di atas 2 perahu. Lebih baik daripada kalian si brengsek. Saya baru saja melihat bayangan hitam seperti beruang. Cepat ambil senjata. Hati-hati semuanya. Bayangan hitam itu mirip beruang. Cepat ambil senjata. Segera. Syukurlah, Yan. Mereka semua kejar beruang. Pasti tertangkap. Kita bisa tenang. Kamu benar tinggalkan Shumu, si pecundang. Dia tak bisa beri rasa aman. Aku bisa. Nanti aku belikan sepatu, belai tas, belai mantel bulu beruang. Aku rela melakukan apa saja demi anak kita. Semoga saja. Jangan-jangan kita tak bisa pulang. Kalau begitu, lalu Semoga kali bahagia selamanya. Tadi kulihat bayangan gelap ke arah berlawanan warga. Bentuknya seperti beruang. Sekarang Rasto. Ya. Was. Kanan buka. Bukan orang. Beruang. Dia meniru ketukan Lao Xiao. Kamu nggak bosen ya? Takkan aku ambil hien, kau kesoken. Itu karena kau benci. Awas ya, kalau masih macam ini, kau hajar benar. Bisa. Ketukannya teratur. Pasti penduduk desa. Beruangnya mungkin sudah mati. Kau mati. Shimu, tolong aku. Kuserahkan apapun yang kau mau. Kumohon. Kau baik-baik saja. Shumu, tutup pintu. Kau tega tinggalkan dia. Pengecut. Mix booster. Lagi apa kau? Bukankah ini semua karena kau hamil anaknya? Kristal cinta omong kosong. Kau hanya ingin uangnya. Kau cuma anjing yang dia mainkan sinaknya. Dengar, beruang. Suka sekali makan mangsa hidup pertama paha, lalu usus.
Lihat dirimu dimakan hidup-hidup. Cepat keluar dan lihat wajah terakhir Kakon sebelum ia tiada. Shumu, tolong aku. Aku serahkan semuanya padamu. Shumu, tolong. Tidak! Kakiku, salahku. Ngapain kamu? Tolong aku dong. Aku rela jadi kulit hidungmu. Kakun, kejam sekali kau. Terus kali saja, dasar bodoh. Aku sudah sekarat. Harus ku beritahu kebenarannya. Kau hanya mengincar hartaku. Bahkan bendahara pun sudah tahu. Tunggu, setelah kau melahirkan, akan kutinggalkan kau. Aku tanya ya. Yes. Shumu, kamu di mana? Aku cari teringat hal-hal buruk. Jangan keluar. Chen Kun sudah mati. Kakun barusan masih baik. Tidak, aku tak bisa tinggal di sini. Aku harus pergi. Chen Kun sudah mati, aku tak boleh mati di sini. Aku hamil, harus cari penduduk desa atau polisi. Yan, tenang. Sekarang kau harus pergi. Kita pasti tewas jika kau pergi. 3, 2, 1, door. Ini semua karena kamu. Kau tahu ada beruang di luar, tapi tetap diam saja. Lihatlah keadaan kita sekarang karena ulahmu. Aku hamil! Bagaimana dengan janinku? Kau hancurkan aku. Aku benci kau. Raja desa, mereka menemukan kita. Kita akan selamat. Semir hanya kau dari sana. Beruang sudah kenyang sekarang. Kita tidak berada dalam bahaya. Beruang telah meninggalkan bau di pintu. Hewan ini sangat licik, sedang mengintai di sekitar. Jika kamu keluar, dia akan mengendus baumu dan menerkammu. Diam atau pergi. Tetap menunggu. Mungkin aku ketemu warga dan selamat. Jangan menakut-takuti. Yan, kalau memang ingin mati, silakan. Aku tak melarangmu. Malah khawatir kau membuka pintu diam-diam tengah malam nanti. Pergi. Yan Hien. Yan itu kan benar-benar celaka ya. Dia yang nakal. Siapa bisa cegah? Beruang licik pura pergi mengelabui, tapi mengintai dekat. Beruang ini sepertinya sudah kenyang. Aku seharusnya aman, asalkan cepat temukan warga desa lain. Pasti bisa selamat dengan mudah. Makeup banget. Shimo! Kamu nampak itu?
di luar. Di ruang udah kenyang. Kalian tunggu aja. Mati! Kevin sih. Kamu. Suara tadi ini. Apakah itu Tian? Semoga dia selamat. Siapapun itu bukan. Kita jangan keluar. Kita punya persediaan. Tunggu bantuan saja. Istirahat dulu. Aku jaga. Akhirnya kalian kembali. Apa yang terjadi tadi malam? Jangan dibahas, semalam banyak yang tewas. Beberapa rumah dirampok, ada yang dimakan di jalan. Keadaannya memang ngeri sekali, alamat kami cari di seluruh kota. Tak diduga binatang itu sangat cerdik. Tipu muslihatnya berhasil lolos. Ya, beberapa sahabat yang selalu berbual di desa dulu. Ikut menjadi korban. Warga kota sekarang hidup dalam ketakutan. Kenapa cuma kalian? Yang dua mana? Juga jadi korban. Rencana selanjutnya apa? Kami akan minta bantuan atasan. Sayangnya, bantuan baru bisa datang besok pagi. Malam ini, korban bisa bertambah. Aku ada cadangan. Terus aku ada. Bayar betul kau! Benda itu pasti sudah masuk ke dalam gua. Benar, begitu kita tembak, dia langsung lari ke sini dan sekarang sudah masuk. Ini cairan pelarut tulang. Komposisinya asam fluorida sangat berbahaya. Usir peluang ke sini saja. Ingat, jangan sampai menyentuhnya. Sangat berbahaya. Oh! Semua sesuai rencana. Oh? Ayo! Pukul saja kuat-kuat, tidak apa-apa, cepat. Hati-hati. Nyawa, ganti nyawa. Wah! Lepas aku. Tidak apa, kamu duluan. Pukul aku. Apa? Shumu, hebat! Kamu keren!